Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Hidayat Amir. Jadi Pak Hidayat Amir merupakan alumni dari STAN, jadi angkatan 1996. Kemudian Pak Hidayat melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia di bidang akuntansi untuk mendapatkan gelar sarjana. Kemudian juga di Universitas Indonesia di bidang ekonomi regional untuk MSc, master ya, di tahun 2004. Dan Pak Hidayat Amir meneruskan pendidikan PhD di bidang ekonomi pada The University of Queensland di Australia. Dan kalau kita lihat dari sejarah kerja dan juga yang menarik dari Pak Hidayat Amir adalah publikasi di jurnal dan juga buku yang ditulis beliau cukup banyak. Jadi kalau saya lihat di sini setidaknya ada 6 publikasi di jurnal yang bereputasi dan setidaknya ada 6 buku yang sudah beliau tulis. Baik Pak Hidayat, jadi Bapak ada waktu 30 menit. Nanti jika ada pertanyaan buat adik-adik atau buat pendengar, itu silakan untuk menuliskan pada kolom Q and answer QA pada aplikasi Connected-nya. Baik Pak Hidayat, silakan waktu untuk Bapak. Terima kasih Pak Safrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini terima kasih undangannya. Saya mohon izin untuk mewakili Kepala BKF, Pak Febrio. Tadi pagi baru ngabarin kalau beliau ada agenda yang lain yang nggak bisa dihindari, menugaskan ke saya. Jadi mohon maaf kalau nanti hal-hal yang disampaikan mungkin kurang proper. Dan saya bukan ahli di coal, di tambang. Jadi saya mencoba menyampaikan dalam angle atau dalam perspektif yang lain. Saya melihat rundown-nya ini pembicaranya dasar-dasar, saya kira ini sudah banyak saripati atau pengetahuan yang sudah disampaikan. Jadi saya nambahin sedikit kompor aja nih Pak Safrizal buat Perhapi ya, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi jalan untuk komunikasi intensif lebih lanjut, kolaborasi lebih lanjut. Saya share materinya ya, slide-nya. Jadi saya akan memulai dengan mungkin kondisi terkini. Ini kita saat ini dihadapkan pada situasi yang berbeda. Kejadian yang sangat jarang, unprecedented, orang mengatakan begitu, tidak terkirakan gitu, dan situasi yang luar biasa. Bahkan COVID-19 ini menjadi game changer, semua orang berhenti aktivitasnya. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini sudah berlangsung selama 7 bulan di Indonesia. Jadi intensif 7 bulan, dan mau sampai kapan kita belum tahu. Ini masih akan eskalasi atau mau flattening atau declining, nggak ngerti. Tapi yang jelas kasus per kemarin ini sudah mencapai 30 juta orang yang terinfeksi dan yang meninggal hampir 1 juta orang. Saya ingin melihat situasi ini memang kelihatannya masih akan bertahan dalam beberapa waktu yang akan datang. Apalagi situasi sekarang epicenter atau pusat penularan itu di negara-negara berpenduduk besar. Amerika Serikat, Brasil, India, Rusia, bahkan India sekarang ini tambahan kasus perharinya mencapai 80.000, menjadi tambahan kasus per hari paling tinggi di dunia. Ini yang dibawa tambahan kasus hariannya itu masih relatif tinggi, sehingga mungkin kalau kita mau melihat flattening kayaknya masih akan butuh waktu. Eskalasi kelihatannya likelihood-nya masih ke sana. Artinya kita melihat bahwa situasi ini masih akan terjadi, bahkan perkiraan masih akan berlangsung sampai tahun depan. Kita nggak tahu, situasi sekarang tentu secara teknologi informasi jauh lebih baik dibandingkan 1918, 1919 ketika terjadi Spanish flu. Tetapi ini yang jelas masih eskalasi. Harapan kita sekarang ada racing untuk menemukan vaksin, mudah-mudahan itu cepat menjadi game changer berikutnya ketika vaksinnya ditemukan.
Estimasinya mungkin yang paling optimistik di akhir tahun ini sudah mulai bisa dimanfaatkan untuk umum secara masif, tetapi yang mungkin lebih rasional di tahun depan, sampai mungkin pertengahan tahun depan. Ini, atau bahkan lebih late dari itu. Ini gambaran yang kita hadapi saat ini. Nah, situasi ini tentu membuat tadi berbagai macam aktivitas terhenti. Kalau Kak Kimi melihatnya dampaknya ke aktivitas ekonomi ini hanya snapshot saja. Aktivitas ekonomi banyak yang terhenti, penerbangan segala macam, kerugiannya seperti apa. Bahkan ada 2,6 miliar orang yang terpengaruh oleh aktivitas atau measure lockdown, partial lockdown, kita disebut PSBB dan seterusnya. Nah, aktivitas itu termasuk aktivitas di industri, bahkan di pertambangan atau di transportasi. Ini emisi CO2 turun 17%. Mungkin bagi yang pro lingkungan ini kabar baik, tapi buat kami, buat saya ekonom melihatnya ini pasti ada pros con, ada cost and benefit dari situasi yang terjadi. Tapi yang jelas saat ini kita menghadapi krisis yang luar biasa. Saya sering mengatakan kalau buat ikan itu seperti musim kemarau. Kalau untuk mau selamat selama musim kemarau ya hibernasi gitu. Tapi kalau enggak ya nanti bisa parah akibatnya. Oke, ini hanya gambaran. Ini pengaruh ke dampak ekonominya berbagai dunia. Negara-negara di dunia pertumbuhan ekonominya bahkan drop luar biasa. APBN-nya digunakan untuk stimulus, defisitnya meningkat juga luar biasa, termasuk Indonesia. Indonesia bukan bagian yang tapi kita lihat ini sebetulnya menjadi masalah dunia. Pertumbuhan ekonomi, saya di bagian makro selalu ditanya gimana pertumbuhan ekonominya Indonesia, resesi atau enggak. Ini sesuatu yang enggak gampang karena setiap hari saya sering mengatakan every day is new world. Kalau saya tanya tim saya, tolong assessment aktivitas tracking economic activities-nya, setiap hari muncul assessment baru, karena data-datanya memang kita nggak bisa mengandalkan data dari data yang lagging, kita melihat dari berbagai survei, dari aktivitas ekonomi, dari Google Mobility, dan sebagainya. Tapi intinya semua negara mengalami pertumbuhan ekonomi kontraktif di kuartal 2 terutama, dan kelihatannya akan terjadi juga secara masif di kuartal 3, baru kuartal 4 mungkin akan mulai recovery atau di tahun depan. Jadi kemungkinan besarnya memang tahun 2020 berbagai negara di dunia akan mengalami pertumbuhan negatif. Mungkin sebagian ada yang cukup dalam, sebagian yang lain mungkin tidak terlalu dalam. Tapi itu menjadi kondisi yang terjadi di dunia. Kami menggunakan biasanya dengan menggunakan PMI, Purchaser Manager Index, pembelian para manajer di perusahaan manufaktur. Kalau kita melihat gambar ini, PMI, memang bottomnya situasi terburuk terjadi di bulan April atau Mei. Kalau kita lihat di berbagai negara ini sama, ini kalau indeks ini, kalau angkanya di atas 50 itu artinya pertumbuhan pembelian itu positif dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat tadi pertumbuhannya negatif di bulan April atau Mei itu sangat dalam. Bahkan di global juga seperti itu. Artinya memang ada penurunan aktivitas di level manufaktur. Penurunan aktivitas di level manufaktur sebabnya karena memang dua sebab. Dari demand constraint, karena ada pembatasan aktivitas, maka demand terhadap produk-produk manufaktur turun, maka sisi demand-nya turun. Sisi supply karena ada pembatasan aktivitas juga, aktivitas produksi sebagainya juga terconstraint, ada lockdown dan sebagainya, tidak bisa melakukan proses produksi. Dua aspek ini terjadi dan ini menjadi gambar di sini. Dan kita melihat sekarang ini bulan Juli, Agustus ini indeksnya sudah mulai positif. Di berbagai negara juga seperti itu, termasuk Indonesia Agustus sudah mulai positif walaupun masih tipis tuh. Tapi sebagian yang lain juga masih di skala negatif. Ini menunjukkan sebetulnya sudah ada perbaikan aktivitas. Kenapa di awal-awal cukup dalam? Karena memang kita belum mengerti. Di tahap awal kita belum mengerti COVID-19 itu apa. Sekarang kita orang sudah mengerti. Kenapa?
karena dari eskalasi kasusnya masih terjadi, tetapi aktivitas ekonominya sudah mulai kembali. Ya, bukan berarti abai, saya melihatnya, saya membacanya justru ini kita mulai bisa, mulai mengerti, membatasi aktivitas, tetapi aktivitas-aktivitas tertentu bisa jalan. Aktivitas yang risiko tinggi dibatasi, aktivitas yang lain bisa tetap jalan. Atau kita bisa tetap beraktivitas, melakukan aktivitas produktifnya berbagai sektor dengan tetap aman. Kenapa? Karena kita sudah mulai ngerti. Di tahap awal kita nggak ngerti siapa yang tertular. Saat ini dengan tracing, dengan testing, orang sudah tahu, oh yang tertular diisolasi. Sehingga yang tidak tertular harusnya lebih aman. Yang tidak tertular untuk risikonya menggunakan masker dan sebagainya. Ini gambaran yang terjadinya. Di Indonesia juga seperti itu. Ini epicenter juga bergerak. Awalnya di kota besar, DKI Jakarta, terus merambah ke Surabaya, Jawa Timur, dan sebagainya. Ini Jakarta kembali eskalasinya meningkat. Tadi karena memang penularannya itu 1 menjadi 10, 10 menjadi 1000, gitu kan. Satu orang berinteraksi dengan 10 orang, bukan 1 menjadi 2 atau menjadi 3 berikutnya, tapi 1, 10, 1000. Jadi kalau daerah yang padat atau interaksi di daerah-daerah yang padat, kita sering menyebutnya klaster, pasti akan berakibat tinggi. DKI termasuk yang seperti itu. Mungkin daerah padat seperti Bogor, Jakarta, dan sebagainya itu juga mengalami cerita yang sama. Ini hanya gambaran. Nah, untuk Indonesia, ini tadi banyak yang nanya gitu kan, resesi enggak sih gitu kan. Kalau resesi artinya dengan definisi yang paling gampang pertumbuhan per kuartalnya atau 2 kuartal tumbuh negatif berturut-turut, ini kuartal 2 kita minus 5,3. Kuartal ketiga kelihatannya masih minus, tapi tidak separah di 5,3. Karena kalau saya lihat dari aktivitas ekonominya sudah kembali. Kembali tapi belum kembali di periode bulan Januari atau Februari, yang di situ belum terlalu terdampak. Masih ada diskon sekitar mungkin 11%, 10%. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kemungkinan ya kuartal 2 mungkin akan tumbuh di sekitar minus 2%, sampai mungkin kalau kita optimis bisa sampai ke 0%. Tetapi kelihatannya tetap di zona negatif. Kalau begitu jadi resesi, ya iya. Tapi kan bukan akhir segalanya, karena semua negara atau bahkan normalnya itu, new normalnya itu memang resesi. Nah, Q4 kita harapkan kembali ke positif. Walaupun memang ada risiko, tadi kalau eskalasinya makin parah, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Karena kalau risikonya makin parah, pasti pengetatannya makin parah di seluruh wilayah Indonesia atau berbagai wilayah di Indonesia. Mungkin Q4 ada risiko itu, tetapi kita mudah-mudahan enggak, kita mencoba mengamati seperti itu. 2021 kita coba assessment proyeksinya di 4,5 sampai 5,5. Kemarin kita diskusi dengan DPR setuju kita taruh asumsinya di 5%. Ini assessment di berbagai lembaga, kurang lebih seperti itu, mirip-mirip lah, karena metodenya sebetulnya sama, cuman yang membuatnya berbeda asumsi-asumsi. Misalnya ada asumsi yang sangat buruk atau bahkan ada second wave dan sebagainya. Saya akan percepat saja. Ini saya coba kalau zoom. Dalam situasi kita seperti ini, kita melihat ini aktivitas pertambangan. Memang kalau di tabel kanan itu memang sebetulnya sudah lama growth-nya nggak terlalu tinggi. Masa indah pertambangan yang di tahun 2010 kelihatannya agak menurun karena komoditi boom-nya udah lewat. Dan ini growth-nya sebetulnya relatif rendah, tapi kalau kita breakdown pertambangan dan penggalian, terus kita keluarkan yang batu bara dan lignit di grafik atas kiri, itu ternyata di 2018 sampai ya pertengahan 2019 itu pertumbuhannya sangat tinggi, double digit, hampir 20%, di atas 10%. Nah, ini memang kelihatannya terkait dengan harga yang baik di bawahnya itu. Pergerakan harga batu bara ini kelihatannya ada demand yang sangat tinggi karena 70% produk kita untuk ekspor. Tapi saya kira ini teman-teman di batu bara lebih memahami terkait itu. Tapi saya melihatnya memang
fluktuasi harga itu sesuatu yang yang tidak bisa kita kontrol. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa kita kontrol, yaitu ketika kita melakukan tantangan engineering-nya untuk melakukan value added yang lebih tinggi di batu bara. Ini mungkin yang menjadi cerita kita lanjutannya. Ini hanya gambaran saja kontribusi batu bara dalam perekonomian Indonesia. Ini sebagai sumber energi primer sekitar 37%, sumber nilai tambah itu sekitar 2,3% PDB, tentu itu fluktuatif, kalau lagi bagus bisa lebih dari itu. Sumber devisa 13% dari nilai ekspor barang di Indonesia tahun 2019 itu dikontribusikan oleh ekspor batu bara. Nah ini tadi yang penambangan 73% itu diorientasikan untuk ekspor. Nah ini gambaran kalau kontribusi ke Kementerian Keuangannya penerimaan negara ini pajak PNBP kelihatannya di bagian bawah 2019 agak turun, biasanya nyampe 70 triliun, ini 2020 kelihatannya akan lebih kecil lagi walaupun ini datanya baru sampai Juli 2020. Ini hanya saya pikir nggak usah saya sampaikan ini teman-teman sudah sangat paham bahwa mayoritas mungkin cadangan batu bara Indonesia di kalori sedang dan kalori rendah. Yang sebelah kanan penggunaan batu bara dalam negeri, saya kira juga teman-teman sudah sangat paham. Nah saya akan meng-highlight beberapa hal. Ini yang dilakukan pemerintah untuk menangani COVID. Saya ingin menggarisbawahi saja, kadang-kadang ada mispersepsi di luaran. Sebetulnya sejak awal, Indonesia termasuk yang sangat concern dalam merespon COVID-19. Banyak yang tidak tahu, sejak tanggal 5 Februari Indonesia sudah menutup penerbangan dari Cina. Karena kita memang melihat ini masalah kesehatan, sehingga kita harus merespon secara proper. Begitu 2 Maret masuk di Indonesia, ini sudah urusan domestik, maka kita melihatnya measure-nya harus sekomprehensif mungkin. Dan begitu mulai jadi pandemi, di 11 Maret 2020, oh ini masalah global. Harus lebih serius, dan kami termasuk yang early sebetulnya, Pak Presiden langsung memberikan arahan, fokus APBN 2020 di 3 hal. Penanganan kesehatan karena gangguan COVID-19, itu prioritas pertama. Fokus dan prioritas pertama, karena kalau yang lain-lain belum mau dilakukan tanpa ini ya tidak bisa, tidak akan optimal. Yang kedua baru menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, karena mereka banyak yang terganggu akibat kebijakan pembatasan aktivitas. Kenapa pembatasan aktivitas? Ya karena tadi kita nggak tahu awalnya siapa yang tertular dan tidak tertular, sehingga semuanya harus dibatasin. Banyak orang di Indonesia yang bekerja di sektor informal, yang dia kalau tidak mendapatkan penghasilan hari ini, tidak bisa konsumsi hari ini, tidak bisa mempertahankan level kehidupan dasarnya. Nah, pemerintah datang dengan social assistance, bantuan sosial. Berbagai macam kita setting, kita belum punya data yang sangat baik sehingga mungkin berbeda dengan negara maju, makanya yang disetting berbagai macam karena kita menyesuaikan proses administrasi yang bisa kita lakukan secepat mungkin menolong mereka dan targeted. Nah, yang ketiga, tentu kita harus memberikan bantalan. Karena Soko Guru, kontributor perekonomian Indonesia itu bukan dari pemerintah, tetapi dari pelaku usaha. Pelaku usaha itu ada small, medium enterprises yang lebih high risk terhadap risiko ini, kita prioritaskan, tetapi korporasi juga kita siapkan. Korporasi kita melalui berbagai macam skema di perbankan, intinya agar ada bantalan, tidak terjadi PHK massal atau bahkan terjadi kebangkrutan massal. Harapannya begitu COVID pergi, karena kita yakin COVID-19 akan berakhir, pelaku bisnis bisa menjumpstart, menghidupkan kembali aktivitas ekonominya dengan normal. Ini yang kita harapkan, makanya berbagai skema kita siapkan. 2021 itu bahkan kami menggunakan tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, sekaligus kita memperbaiki yang kurang.
Ketika situasi saat ini kita melihat banyak yang kurang, nah saat itulah kita harus segera turun untuk memperbaikinya, termasuk di bidang ketahanan energi. Ini, nah tadi saya sampaikan, concern kita ketika kita mau kembali ke trajektori ke depan, kita fokus pada perbaikan produktivitas, daya saing, kualitas SDM. Ini yang kita lihat kalau dalam arahan Presiden, strategis 5 arahan strategis Presiden, itu yang paling bawah transformasi ekonomi. Kami coba melihat, biar Indonesia tidak masuk ke middle income trap, ada berbagai macam. Ini yang sebelah kiri penyebab suatu negara menjadi masuk ke middle income trap. Indonesia demografisnya suportif karena kita punya demografi yang besar, muda, terdidik. Ini yang menjadi modal kita. Yang lain-lain itu yang harus kita lakukan perbaikan. Kita reform. Bagian 2 terbawah itu diversifikasi produk, rendahnya inovasi, kita coba transformasi ekonomi kita menjadi kelas yang akan siap ke knowledge ekonomi. Jadi kita menyiapkan bukan hanya infrastruktur konektivitas, infrastruktur fisik, ke depan kita siapkan infrastruktur lingkungan yang kondusif untuk munculnya inovasi. Nah ini saya ngelihat kalau dari sisi batu bara, saya nggak ngerti nih Pak Safrizal, tapi saya coba lihat aja bahwa ternyata batu bara itu bisa diproses lanjut dengan proses hilirisasi ini dengan berbagai macam. Saya belum tahu detailnya, saya nggak lama juga nggak baca-baca. Dulu termasuk yang sering mengkaji energi, ini udah lama Pak Safrizal, saya nggak buka-buka buku tentang energi. Tapi intinya sebetulnya ini banyak peluang untuk dilakukan hilirisasi. Nah, polisinya tentu akan ke sana. Nah, ini insentif fiskal yang kita sudah siapkan, ini sebetulnya existing sudah ada, tax holiday, tax allowance, PPN, dengan treatment khusus, biaya masuk dan sebagainya, ini sudah ada di sana. Saya kira teman-teman sudah familiar dengan ini. Tentu setiap policy itu kita harus lihat di level implementasi, apakah ini sudah fit sesuai dengan kebutuhannya. Yang kita lihat itu sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan hanya insentif. Kalau saya sering mensitir dari dulu Pak Menteri Pak Bambang Brojo, yang namanya insentif pajak itu sweetener. Yang lebih dibutuhkan adalah iklim yang kondusif buat usaha. Dan saya kira memang di kita, saya ingin sampaikan mungkin ini sebagai penutup. Ketika saya diskusi misalnya dengan hulu migas, dengan perusahaan tambang dan macam-macam, ketika dengan hulu migas bahkan ketika diskusi dengan mereka, Pak Amir, yang kami minta itu bukan insentif, yang kami minta barrier itu dihilangkan. Ini menurut saya kata kunci yang penting, dan itu sebetulnya yang kita lakukan dengan reformasi struktural. Dengan simplifikasi. Kalau bahasa sekarang mungkin omnibus law. Kita dulu menyebutnya deregulasi, karena ternyata banyak regulasi, apalagi dengan era otonomi ini, ada level pemerintah pusat, pemerintah daerah yang kadang-kadang tidak konvergen, tidak kondusif. Ini kita pahami, dan ini yang justru kita ingin reform. Pendekatan yang paling, menurut saya yang paling proporsional, kita mengevaluasi dari ease of doing business-nya. Indonesia sudah membaik dari angka 120-an ranking dunia ke 72, tapi ini agak stuck, artinya level reform yang dibutuhkan lebih tinggi lagi dari itu. Tapi kenaikan dari 120-an ke 70 itu pencapaian luar biasa. Kalau Pak Jokowi mengarahkan ke 40 ranking dunia. Nah ini masih ada kerja keras, saya kira ini yang paling pertama. Di berbagai sektor. Saya yang diskusi agak intensif memang dengan hulu migas waktu itu. Pak, kami kalau ngomong dengan orang baju biru, katanya represent government of Indonesia. Tapi begitu ketemu lagi dengan yang baju putih, represent government of Indonesia, beda lagi. Nah ini yang menjadi kunci. Nah yang kedua, menginvite inovasi, yang ketiga menyediakan infrastruktur. Saya kira ini semua udah jelas. Pemerintah menyediakan juga super deduction untuk RNI dan sebagainya. Mungkin itu Pak Safrizal dari saya.
intinya gini, kami di Kementerian Keuangan tentu sangat support. Kami bukan orang yang sangat memahami know-how-nya, yang dibutuhkan memang kami terbuka dengan berbagai macam masukan, diskusi, tentu dengan justifikasi akademik yang baik, dan tolong juga kami mungkin yang membuat policy di sini diberikan level knowledge yang sama sehingga kita mendesain, kita sama-sama memahami kebijakan yang dibutuhkan. Tapi intinya kami memang tadi mengukurnya gampang kalau dari ease of doing business atau investasi nggak masuk dan sebagainya, padahal kita membutuhkan, atau bisnis tidak bisa berjalan dengan baik, itu indikator-indikator yang berarti masih banyak agenda reform yang akan atau yang perlu kita akselerasi, perlu kita lakukan. Saya cukupkan di sini Pak Safrizal. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Jadi memang menarik sekali Pak. Jadi tugas dari kami di Perhapi untuk menyambut tawaran Bapak tadi untuk diskusi lebih lanjut untuk kita bicara tentang kebijakan pemerintah ini. Baik, terima kasih atas nama Perhapi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Hidayat. Nanti mohon kiranya kalau ada pertanyaan melalui email itu bisa direspon, kemudian nanti juga panitia akan menghubungi Bapak untuk materi dari presentasi tadi. Siap, insyaallah. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Pak Hidayat, jadi cukup banyak yang bisa kami catat, dan mudah-mudahan nanti di bagian penyusunan resume bisa kita sampaikan beberapa hal yang menarik disampaikan oleh Pak Hidayat.